Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum saya memulai video ini, saya sampaikan salam kepada Ibu Yeti selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Business Communication and Negotiation. Perkenalkan, nama saya Yurida Saroma dengan NPM 0211234404 dari kelas 3B Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Business Communication and Negotiation. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bisnis di era digital. Saya akan mengeksplorasi perjalanan teknologi dalam dunia bisnis, melihat bagaimana teknologi telah berperan di masa lalu, dampaknya saat ini, dan bagaimana teknologi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi bisnis di masa depan. Ada pepatah mengatakan bahwa siapa yang menguasai teknologi dialah yang memegang kunci pertumbuhan bisnis di masa depan. Baik, pertama kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi sebelum adanya teknologi digital. Di sini ada beberapa karakteristik umum di masa itu, yaitu pertama, ada perdagangan fisik dan lokal. Sebagian besar bisnis beroperasi secara lokal atau regional karena keterbatasan transportasi dan komunikasi. Dulu perdagangan internasional ada, tetapi sangat mahal dan memakan waktu yang sangat lama. Yang kedua, ada operasi manual dan keterbatasan efisiensi. Proses bisnis seperti manufaktur, distribusi, dan administrasi dilakukan secara manual dan produktivitas bisnis terbatas oleh tenaga kerja manusia dan peralatan mekanis yang sederhana. Yang ketiga, informasi yang lambat. Sebelum adanya internet dan komputer, informasi ada tetapi bergerak dengan lambat, seperti surat, telegram, dan telepon darat adalah sarana komunikasi yang memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Yang keempat, akses pasar yang terbatas. Bisnis kecil dan menengah kesulitan bersaing di pasar internasional karena keterbatasan akses ke informasi, sumber daya, dan jaringan distribusi yang luas. Dan kelima, kebergantungan pada infrastruktur fisik. Pertumbuhan bisnis sangat terikat pada infrastruktur fisik seperti kantor, pabrik, dan toko fisik yang membutuhkan investasi besar dan ruang yang signifikan untuk berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana awal mula teknologi dalam bisnis muncul. Pertama kali teknologi muncul yaitu dimulai dengan era komputerisasi, yaitu pada tahun 1960 sampai 1970-an, di mana penggunaan komputer mulai diterapkan di perusahaan besar untuk otomasi proses data dan membantu dalam pengolahan data yang lebih cepat. Yang kedua, munculnya internet, yaitu pada tahun 1990-an, di mana internet mengubah cara bisnis berkomunikasi dan beroperasi secara global dan memungkinkan akses informasi secara instan, serta kolaborasi lintas batas dengan lebih efisien. Dan dilanjutkan dengan perkembangan email sebagai alat komunikasi bisnis yang dominan menggantikan surat tradisional. Email ini mempercepat komunikasi internal dan eksternal serta mempermudah pengiriman dokumen dan koordinasi antar departemen. Transformasi ekonomi bisnis di era digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi secara menyeluruh. Teknologi modern seperti otomatisasi, e-commerce, dan konektivitas global memungkinkan bisnis berkembang dengan lebih cepat dan efisien. Pertama, ada otomatisasi proses bisnis. Teknologi otomatisasi membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi produksi. Contohnya seperti robot dan AI. Yang kedua, e-commerce mengubah lanskap perdagangan. Platform e-commerce telah mengubah cara konsumen berbelanja, memungkinkan transaksi terjadi secara online dengan jangkauan global dan tanpa harus memiliki toko fisik. Yang ketiga, ada konektivitas global. Teknologi internet dan perangkat mobile memungkinkan komunikasi dan kolaborasi lintas batas yang lebih mudah. Penerapan teknologi dalam bisnis telah memberikan berbagai dampak positif yang signifikan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak sektor. Berikut penjelasan mengenai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, pengurangan biaya operasional. Teknologi seperti otomatisasi dan perangkat lunak manajemen bisa membantu mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi dalam proses operasional. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Teknologi memungkinkan peningkatan output dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang ketiga, akses ke pasar global.
Teknologi internet dan platform e-commerce membuka akses ke pasar internasional yang memungkinkan perusahaan kecil hingga menengah dapat menjual produk dan jasa mereka ke seluruh dunia. Meskipun teknologi menawarkan banyak dampak positif, tapi ada juga sejumlah tantangan dan risiko yang dihadapi oleh bisnis dalam implementasinya. Beberapa tantangan utamanya yaitu pertama, keamanan cyber. Semakin banyaknya data bisnis yang dikelola secara digital, risiko serangan cyber meningkat. Contohnya seperti peretasan dan pencurian data. Yang kedua, penurunan pekerjaan akibat otomatisasi. Teknologi otomatisasi yang meningkatkan efisiensi membuat pekerjaan manual banyak digantikan oleh mesin dan AI. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua bisnis memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih. Hal ini menciptakan kesenjangan digital antara perusahaan besar dengan bisnis kecil yang tertinggal. Yang keempat, biaya implementasi dan adopsi teknologi. Mengadopsi teknologi baru seringkali memerlukan investasi awal yang besar dalam infrastruktur, perangkat, dan pelatihan karyawan, sehingga menjadi hambatan bagi bisnis yang memiliki anggaran terbatas. Yang kelima, kompleksitas dan perubahan yang cepat. Teknologi terus merubah dengan sangat cepat, membuat perusahaan harus terus beradaptasi dan memperbarui infrastruktur mereka. Masa depan ekonomi bisnis akan terus dibentuk oleh inovasi teknologi yang semakin berkembang pesat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tren teknologi yang diprediksi akan memiliki dampak signifikan pada bisnis di masa mendatang. Pertama, ada blockchain dan teknologi desentralisasi. Blockchain ini menawarkan cara baru untuk menyimpan dan mengelola data secara aman tanpa perantara. Yang kedua, ada metaverse dan interaksi virtual. Metaverse ini sebagai ruang virtual yang sepenuhnya imersif, memungkinkan bisnis untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi pelanggan. Yang ketiga, bisnis berkelanjutan berbasis teknologi. Bisnis di masa depan akan lebih fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai efisiensi energi. Yang keempat, kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi lanjutan. AI ini akan semakin terintegrasi dalam bisnis, memungkinkan analisis data yang lebih canggih, prediksi tren pasar, serta otomatisasi lebih lanjut dalam layanan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Tren-tren ini menunjukkan bahwa teknologi akan terus mendorong perubahan signifikan dalam model bisnis dan strategi operasi. Bisnis yang memanfaatkan teknologi inovasi ini akan lebih unggul dibandingkan dengan bisnis yang tidak dapat memanfaatkan teknologi. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah perusahaan yang memanfaatkan teknologi dengan baik akan memiliki daya saing lebih tinggi dan menjadi pemenang dalam ekonomi masa depan yang semakin terdigitalisasi. Seiring perkembangan teknologi, peluang untuk menciptakan inovasi bisnis baru akan terus tumbuh, menjadikan teknologi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi bisnis yang berkelanjutan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.